Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang ibu-ibu bapak-bapak. Alhamdulillah. Hujan-hujan kieu mah raosna naon, Bu? Kopi. Ngopi. Sudah ngopi kah hari ini, pagi ini? Alhamdulillah. Bapak-bapak tos kopi parantos? Tacan. Di handap aya bazarnya mangga tiasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini walaupun cuaca cukup dingin di kawasan Arjasari ini, cuaca hujan rintik-rintik dan enak nama ngagoler gitunya, rebahan gitu ya, Bu. Atau ngasuh incu, payunan TV ya, aya coklat sareng kopi, bala-bala haneut gorengan, wah raos pisan, nikmat dunia itu ya. Alhamdulillah, jauh-jauh datang ke sini dengan semangat mencari ilmu luar biasa. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah, betul? Tidak mungkin kalau kita cinta kepada Allah atau cinta kepada sesuatu tidak ada pengorbanan. Pasti ada pengorbanan. Ya, di antara bentuk cinta itu adalah munculnya pengorbanan. Ya. Dulu mungkin ada syair yang populer. Lautan luaskan, ku seberangi, gunung tinggikan, ku daki hujan badai kan, ku lewati demi sang pujaan hati. Ya. Itu kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Cinta. Ya, ibu bapak cinta dengan ilmu, maka sejauh apapun hujan badai sedahsyat apapun hadir ke sini. Ya, ini merupakan bentuk pengorbanan. Ya, dan luar biasa, orang-orang yang cinta akan dibutuhkan pembuktian. Buktinya mana ibu cinta sama bapak, bapak cinta sama ibu? Buktinya mana? Apa buktinya? Kata bapak teh, belahlah dadaku. Atau mautnya dibelah dadamanya. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita di sini juga dari rumah berangkat masing-masing, perjalanan yang jauh yang terjal menjadi salah satu di antara kifarat dosa-dosa kita. Karena betul, Bu, yang kita butuhkan selama kita masih hidup di dunia menjelang kita pulang kepada akhirat adalah ampunan dosa dari Allah. Nah, makanya kita berupaya, berusaha untuk terus bisa istiqomah dalam kebaikan. Bersyukur, alhamdulillah Allah masih menggerakkan kaki kita bisa duduk di masjid ini. Walaupun jauh, walaupun hujan, kita istiqomah dengan ketaatan. Bapak Ibu, perkenalkan, mungkin belum pada kenal ya. Belum ya. Perkenalkan, saya Wahyu Gunawan, Bu. Alhamdulillah saya diamanahi hari ini menyampaikan materi pembuka kaitannya dengan menjadi pribadi muslim yang excellent. Apa Bu excellent teh? Hebat. Apa lagi? Apa Bu? Excellent itu luar biasa. Good. Apa lagi? Apa? Best sekali. Apa itu best sekali? Bukan best seller ya, kalau best seller mah terjual fantastis. Excellent artinya adalah lebih baik, terbaik, unggul, istimewa, mulia. Ya, kira-kira kalau kita berbicara masalah kepribadian excellent itu berbicara apa sih, Bu? Pak, berbicara betul sekali. Akhlak. Ya. Kalau kita berbicara akhlak, inilah yang menyebabkan diantaranya Rasulullah diutus. Innama, kata Rasulullah, bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, akhlak yang mulia. Rasulullah diutus ke suatu bangsa yang saat itu disebut bangsa jahiliyah. Ya. Bangsa jahiliyah, bangsa bodoh secara akidah. Ya, boleh jadi juga akhlaknya tidak baik. Nah, makanya Allah mengutus Rasulullah untuk memperbaiki akhlak. Dan kalau ditanya
Bagaimana akhlak Rasulullah? Wow, tak ada yang bisa membandingkannya. Michael Hart mencantumkan Nabi Muhammad itu sebagai orang nomor 1 dari 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, dan sampai sekarang nggak ada revisi. Artinya abadi sepanjang zaman. Kenapa? Di antara salah satunya adalah akhlak beliau yang luar biasa. Nah, Bapak sekalian, kita harus meneladani Rasulullah. Ya, mangga dilihat di surah Al-Ahzab, surah nomor 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad sungguh kana telah ada lakum bagi kalian fi Rasulillah dalam diri Rasulillah itu uswatun hasan. Dalam diri Rasulullah itu sudah ada namanya uswatun hasanah. Apa uswah hasanah itu? Suri teladan, keteladanan yang baik. Liman kana, bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang yarjullaha berharap, ya, mengharapkan rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak mengingat Allah. Rasulullah oleh Allah dinyatakan sebagai uswatun hasanah, menjadi teladan yang baik. Kalau menjadi teladan yang baik berarti wajib bagi kita untuk mencontoh, untuk ittiba, untuk mengikuti sunnah Rasul, keseharian beliau, kepribadian beliau, perilaku beliau, tata cara beliau, termasuk juga tata cara ibadah beliau. Bagaimana Rasulullah salat, kita pelajari, kita ikuti. Bagaimana Rasulullah wudu, kita ikuti, kita teladani. Bagaimana Rasulullah berkurban, kita ikuti, kita teladani. Bagaimana Rasulullah berhaji, berumroh, kita ikuti, kita teladani. Sehingga uswatun hasanah itu menjadi figur yang harus kita tiru. Kalau tidak sama persis, paling tidak mendekat. Tidak, kita beda ya. Dengan Rasulullah beda? Beda jauh atau beda sedikit? Beda jauh. Beda sedikit, Pak. Ya. Kalau Rasulullah mah sedikit tidur, kita mah sedikit-sedikit tidur. Rasulullah mah kalau tidur itu sedikit, bangun-bangun malam itu ya, sepertiga malam yang awal tuh beliau sudah bangun sholat tahajud. Sedikit sekali beliau tidur. Kalau kita mah sedikit-sedikit tidur. Ya. Rasulullah sedikit makannya, Bu, Pak. Berbuka puasa cukup 3 kurma. Kita berapa? Kan cenah harus ganjil. Bada 7 udah ganjil kene 7 ge. Tacan ditambah ku bala-bala sareng gehu. Ya, kita mah Rasulullah sedikit makannya, kita mah sedikit-sedikit. Teu kauk ninggal ayan udah meja, Pak. Ya. Rasul itu sangat menahan ya dari banyak makan ya, supaya tubuhnya sehat. Konon katanya Rasul itu tubuhnya paling fit, paling bugar. Ya, jarang sakit. Ya. Dalam sirah disebutkan paling tidak Rasul itu sakitnya 2 kali katanya. Yang pertama ketika pernah sakit diracun, yang kedua pada saat menjelang wafat. Gitu. Saking fitnya, saking bugarnya tubuh Rasulullah, bahkan bisa mengalahkan siapa, Bu? Pak Rukanah. Tahu Rukanah? Pegulat. Oh, ada yang nantang, so kalau bisa mengalahkan saya akan masuk Islam. Datang Rasulullah. Bismillah. Sakali ge non gubrageun langsung ngagubrak tah. Ya, akhirnya Rukanah masuk Islam. Dan olahraga Rasul juga dalam hadis itu diantaranya apa, Bu? Pak? Berenang, berkuda, naik panah, memanah, ya,
Rasulullah berenang di mana, Bu? Pak Rasulullah? Di Laut Merah katanya. Ya, kita mau boro-boro di Laut Merahnya di laut. Di kolam renang 2 meternya guys, soak gitu ya. Nah, makanya olahraga ini penting, ya, fit. Uswatun hasanah, ada menjadi teladan. Tapi ada orang yang tidak bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan, ada. Ada syaratnya di sini supaya kita bisa meneladani Rasulullah. Yang pertama apa? Liman kana yarjullah. Harus ada dalam hati kita harapan untuk bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan baik. Orang-orang soleh, orang-orang beriman akan bertemu dengan Allah. Yakin dia akan berjumpa dengan Allah di surga. Otomatis kalau dia ada mengharapkan bertemu dengan Allah, maka perilaku sehari-harinya akan berupaya mencontoh Rasulullah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, akan menjaga perkataannya, akan menjaga sikapnya, etikanya, tata keramanya, adabnya. Kenapa? Ada yang ditakuti, takut tidak berjumpa dengan Allah. Aku ingin bertemu dengan Allah di surga nanti, aku harus baik. Ada figur yang kita teladani, Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua adalah wal yaumal akhirah. Dia harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Maka dia prepare, dia persiapan. Apa yang disiapkan? Amal-amal kita yang terbaik. Ya, amal-amal kita yang excellent. Ya, salat kita yang excellent, yang terbaik. Infak kita yang excellent, yang terbaik. Kurban kita yang excellent, yang terbaik. Umroh haji kita yang excellent, yang terbaik. Dihadirkan. Terbaik di sini dalam amal-amal itu adalah kita harus mencontoh hati kita ikhlas karena Allah, dan yang kedua kita mengikuti tata cara ibadah Rasulullah. Dan yang berikutnya wa dzakarallaha katsiran, orang yang banyak mengingat Allah, orang yang berzikir kepada Allah, hatinya bergantung kepada Allah, dia akan menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai teladan. Rasulullah dalam setiap saatnya tidak lepas berzikir. Bahkan hatta ketika beliau tertidur, tidurnya Rasulullah beda dengan kita. Kalau tidurnya Rasulullah, mata terpejam tapi hati nyambung dengan Allah. Kalau kita, mata terpejam, hati terpejam. Tibra. Kadang subuhnya kasiangan, tahajud kasiangan. Ya, saking tibrana ya. Ya. Coba kalau kita mengikuti adab-adab Rasulullah sebelum tidur, boleh jadi hati kita nyambung nanti dengan Allah. Bangun tahajud nggak susah, langsung bangun, refleks. Karena ada etika adab yang dilakukan sebelum tidur. Bagaimana sih Rasulullah sebelum tidur? Banyak, nanti insya Allah kita bahas berseri ya. Nah, jadi banyak mengingat Allah dan banyak beristighfar. Rasulullah saja Bu, Pak, istighfarnya sehari 100 kali dalam hadis itu. Ada yang mengatakan 70 kali. Kita sudah berapa kali hari ini istighfar? Berapa kali? 3 tadi beres salat subuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Bayangkan Bu, berapa kali kita harus beristighfar? Ya, pulang dari mall istighfarnya seberapa kali? Pulang dari piknik istighfarnya seberapa kali? Ya. Nggak cukup 100 kayaknya kita mah ya. Harus lebih banyak istighfarnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya pernah membaca sebuah kisah, mendengar sebuah kisah. Ada seorang penjual roti, ya, di daerah Baghdad kurang lebih kalau nggak salah, di Baghdad. Baghdad itu di mana ya? Irak ya. Ada seorang penjual roti, yaitu setiap saat sedang membuat roti, ngadonan. Kalau ibu sedang buat comro gitu ya, ngadonan. Si tukang penjual roti ini nggak pernah lepas dari namanya istighfar. Sambil membuat roti teh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita lagi ngadon suka apa Bu? Ibu tujuh ngadon mana Bu? Nyanyi. Nyanyi nanti lagu Tulus teh. Ngopanekan sakata kukira. Kukira apa? Ini mah enggak istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, hingga suatu saat
ada Imam Ahmad bin Hambal. Dia itu bepergian ke Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal itu salah satu imam mazhab ya. Nah, dia tuh datang ke masjid, sebuah masjid beristirahat. Ingin tidur di masjid itu. Oleh si penjaga masjidnya, nggak boleh. Bapak silakan tunggu di luar, nggak boleh di dalam masjid. Nggak tahu bahwa yang beliau tegur teh, yang dia tegur teh adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Suruh keluar. Akhirnya Imam Ahmad nurut saja. Begitu dia di teras juga masih digebahkan oge. Bapak jangan di sini, ini tempat suci. Nggak boleh istirahat sini. Akhirnya ya udah, daripada berdebat ribut gitu ya, beliau langsung aja pergi. Hingga tiba di sebuah kedai roti yang tadi, yang sedang apa? Ngadon bari istighfar teh. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, begitu datang, dia nunggu aja di depan kedai, duduk saja. Dilihat oleh tukang penjual roti itu. Ya Syekh, kayaknya Bapak kecapean ya? Dari mana Pak? Oh, saya dari tempat yang jauh, sedang pergi ke sini, sedang jalan-jalan, ada urusan. Udah berapa lama? Saya sudah 2 hari di sini. Oh, ya udah silakan duduk. Dikasihlah minuman gitu ya, istirahatkan. Gitu. Nah, sambil menunggu itu, Imam Ahmad melihat si penjual itu tetap begini, membuat roti sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ditanya, wahai Tuan, kenapa engkau setiap kali membuat roti, engkau membaca istighfar? Ya, inilah yang aku lakukan setiap hari. Aku berharap dengan istighfar-istighfar aku, Allah mengabulkan semua permohonanku. Dan alhamdulillah, selama ini semua permohonan aku terkabul. Dengan apa? Istighfar. Tapi ada satu yang belum. Apa yang belum? Aku bercita-cita sebelum wafat aku nanti, aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kaget lah. Ternyata dia nggak kenal orang yang sedang di depannya. Kaget. Coba ulangi, apa yang kamu inginkan yang belum tercapai? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Teriaklah Imam Ahmad bin Hanbal, astagfirullah, Allah mengabulkan doamu. Ini yang membuat Allah menyuruhku pergi ke sini gitu ya. Karena istighfarmu. Aku Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillah semuanya bahagia saling berpelukan. Istighfar. Zakarallah, banyak mengingat Allah. Lagi di mobil, lagi di perjalanan, ya bukan daripada ya. Niat kita harus ikhlas, bukan daripada ya. Nunggu istighfar, baca zikir, subhanallah. Lidah kita harus basah dengan zikir. Karena insya Allah kalau lidah kita sudah terbiasa dengan zikir, akan menjadi harapannya cita-cita kita mudah ketika apa? Sakaratul maut. Karena lidah kita sudah terbiasa menyebut nama Allah. Begitu kita dicabut nyawa tuh, insya Allah lidah kita sudah terbiasa menyebut kalimat Allah. La ilaha illallah. Duh, indah ya. Nah, jadi supaya kita bisa meneladani Rasulullah sebagai uswatun hasanah, dalam hati kita ya harus ada pertama harapan berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah. Cita-cita yang tinggi ingin bertemu dengan Allah, insya Allah akan mendorong kita untuk meneladani Rasulullah. Yang kedua, yakin bahwa kita akan menghadapi hari kiamat. Dan dahsyatnya hari kiamat itu luar biasa. Dari mulai kematian saja kita sudah menghadapi fitnah yang luar biasa. Apalagi setelah ba'ats, kebangkitan, mahsyar, mizan dan seterusnya. Perlu pertolongan Allah, perlu. Dan yang ketiga, hati kita harus senantiasa banyak berzikir. Hati kita lunak, lembut, insya Allah bisa meneladani Rasulullah. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, kepada siapa kita harus berakhlak? Nah, yang pertama kita harus berakhlak. Pertama, akhlak kita kepada Allah. Al-akhlaku ma'allah. Ya. Yang kedua, berakhlak bersama diri sendiri. Kepada diri sendiri juga ada akhlaknya. Ada hak tubuh kita ini ya. Ada haknya. Al-akhlaku ma'an nafsi. Ya. Dan yang ketiga adalah akhlak kepada sesama. Al-akhlaku ma'anas, bersama manusia, orang lain. Dan yang keempat, al-akhlaku ma'al kauni, akhlak bersama alam
sekitar, alam semesta, lingkungan kita. Karena kita tidak bisa hidup di luar lingkungan ya. Kita butuh lingkungan kita. Dan Allah sudah menyediakan fasilitas lingkungan ini untuk kita manusia. Ada hewan ternak, binatang, ada benda-bendanya itu untuk menopang kita. Ada udara, ya, ada oksigen itu untuk menopang hidup kita. Nah, kemudian jadi ada 4 ya, akhlak kepada Allah, akhlaku ma'allah. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri, al-akhlaku ma'an nafsi. Dan yang ketiga, akhlak kepada sesama, al-akhlaku ma'an nas. Dan yang keempat, al-akhlaku ma'al kauni, alam sekitar. Ada hewan, lihat Islam memperlakukan hewan seperti apa. Ya, jangan mentang-mentang kita nggak suka main tendang gitu. Kita nggak suka kucing misalnya, ada kucing yang orang tendang, kan itu ada akhlaknya, ada etikanya. Memperlakukan binatang, memelihara binatang juga ada etikanya, ya, ada akhlaknya, ada hak yang dipenuhinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu empat akhlak tadi, insya Allah secara bertahap kita akan bahas, ya, secara berkelanjutan. Selanjutnya kita akan kupas sedikit siapa sih contoh pribadi-pribadi Muslim yang terbaik, pribadi-pribadi Muslim yang excellent itu. Pribadi-pribadi Muslim yang excellent, yang terbaik, yang pertama adalah mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, pribadi yang excellent itu adalah yang pertama diraih oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Bisa kita lihat surah Al-Bayyinah, surah nomor 98. Ayatnya ayat ke-7. Sudah ketemu, Pak? Tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Pasti hafal ini ya, surah Al-Bayyinah ya, insya Allah. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus solihat dan mengerjakan amal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Jadi the best man, the best makhluk adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Kata siapa, Bu? Kata siapa, Pak? Kata Allah gitu. Kata Allah itu orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah yang beriman dan beramal soleh. Ya, apa itu iman? Coba. Apa iman? Percaya? Apalagi? Yakin, terus patuh. Iman itu secara bahasa artinya percaya atau yakin. Ada secara istilah yang disebut dengan iman itu adalah diyakini dalam hati kita. Ya, yang kedua diikrarkan dengan lisan kita, dan yang ketiga diamalkan dalam perbuatan. Kita yakin kepada Allah, dapat petunjuk untuk beriman kepada Allah, maka kita mengucapkan la ilaha illallah. Gitu. Yakin Allah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Diucapkan. Cukup sampai diucapkan? Pembuktiannya harus diamalkan. Jadi ada tindakan selanjutnya adalah mengamalkan berdasarkan keimanan kita. Makanya biasanya kata iman ini digandengkan dengan amal soleh. Kenapa? Karena amal dikatakan sebagai amal soleh kalau dilandasi oleh keimanan. Kita berbuat baik atas dasar Allah, karena Allah itu jadi amal soleh. Melihat di masjid ini ada sampah bekas bungkus permen, diambil, dimasukkan ke tempat sampah. Atas dasar keimanan, jadi amal soleh? Jadi amal soleh. Ibu di toilet lihat sampah berserakan,
Gak usah nunggu pegawai, gak usah nunggu pembersih, bersih ambil, masukkan. Kalau dasarnya iman, hal yang sepele seperti itu pun jadi amal soleh. Ya. Ibu lagi jalan-jalan di jalan, bapak lagi jalan-jalan, ada batu menghalangi yang besar, singkirkan. Ada dahan yang nyorondoy, apa nyorondoy? Apa? Deng. Nyorondoy bahasa Indonesianya apa ya? Mengelintangi gitu ya, disingkirkan supaya orang lain nggak celaka. Itu adalah amal soleh atas dasar iman. Ya, apalagi kalau sholat, udah jangan ditanya. Makanya di antara syarat amal kita diterima itu ada 2. Yang pertama, kita harus niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti contoh Rasulullah. Bapak ibu datang dari rumah ke sini untuk ngaji, niatnya bukan karena Allah, lebar. Ibu badai ke Masjid Peradaban, ayo badai balanja di bazar. Gitu ya. Bukan ngaji niatnya tapi belanja. Wah, sampai dapat ke sini, dapat sampai situ saja dapat pahalanya. Ya. Kita menghafal Quran niatnya ingin apa misalnya apa? Dapat beasiswa saja. Hanya sampai di situ pahalanya, enggak di sisi Allah. Kita sholat niatnya ingin dipuji orang, nanti akan dipuji orang tapi enggak di hadapan Allah. Niat kita harus ikhlas karena Allah. Ya, jadi orang yang terbaik adalah mereka yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah dengan pembuktian amal soleh. Jadi mulai istilah bagi orang yang beriman itu ketika ada perintah Allah mulai istilah atuda kunaon teu ngaos kunaon teu non atuda banyak alasan kunaon teu tahajud atuda capek atuda. Orang yang beriman dan beramal soleh ketika ada panggilan Allah itu sami'na wa ata'na, wah segera, ada semangat, ada ruhul istijabahnya, ada antusias, ya antusias, ya. Ingat bu kuncinya, ada mau, ada jalan, tidak mau banyak alasan. Rumusnya, ada mau, ada jalan, tidak mau banyak alasan. Ada kemauan, ada kemauan yang kuat tadi. Rek jauh, rek hujan, dijuk-juk. Teu aya mobil karena motor. Teu aya motor karena gojek. Teu aya gojek karena delman, bukan nama sagala rupa diketemu. Kalau perlu jalan kaki. Ada mau pasti ada jalan dan Allah akan mudahkan jalannya. Kalau kita niatnya benar. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang bersusah payah mencari ilmu, Ustaz Adam pernah menyampaikan, sampai saya leket gitu ya mencari ilmu teh. Ya, dari salaka itu. Ya, artinya bersusah payah, Allah akan mudahkan tunjukkan jalannya ke surga. Sepanjang jalan perjalanan dari rumah artinya taman-taman surga, masya Allah. Ya, gitu. Ada mau, ada jalan, tidak mau, banyak alasan. Lamun diajak segar alasan, eta tos alim teh. Ya, abu orang ngaos, aduh da abdi tacan masak. Sok atuh masak heula diantosan, atuh ieu urang kali can tuang. Oh, tuh berarti tandana alim teh. Ya udah nggak mau mah nggak usah ya, nggak usah dipaksa, kan nggak ada paksaan. Ya, jadi ada mau ada jalan, tidak mau banyak alasan. Itu kuncinya. Yang pertama ya, orang manusia yang excellent, the best. Yang kedua, nah ini dalam Al-Quran, orang kaya yang soleh dan taat kepada Allah itu adalah manusia terbaik. Nah, bisa dilihat di surah Shad. Surah Shad itu surah nomor 38. 38 ayatnya 30. Ayat 30. Sudah ketemu Pak, Bu? Sudah, alhamdulillah. Surah nomor 38 ayatnya ayat 30. Kalau di Quran Mu'asir halaman 455. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd innahu
awwab. Kami karuniakan Sulaiman kepada Daud. Dia adalah hamba yang terbaik. Sosok hamba yang terbaik di hadapan Allah. Siapa? Nabi Sulaiman. Di ayat ini. Di ayat ini Nabi Sulaiman dikatakan oleh Allah sebagai hamba yang terbaik. Kenapa dia dikatakan sebagai hamba yang terbaik? Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Kinya satu, sangat taat. Bapak Ibu kenal Nabi Sulaiman? Enggak. Tahu Nabi Sulaiman? Tahu. Pernah belajar sejarah tentang Nabi Sulaiman? Apa yang didapatkan oleh ibu dari Nabi Sulaiman seorang yang sangat kaya, Allah anugerahkan, tapi dengan kekayaannya itu tidak menjadikan dia sombong. Semakin dia kaya, malah dia semakin apa? Merendah, semakin menghamba kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Perintah Allah apapun dilaksanakan. Ya. Kalau orang kaya sangat mudah, disuruh berinfak ada. Tapi ada juga orang kaya tidak mau berinfak, ada. Berarti bukan manusia terbaik gitu. Yang terbaik itu di antara seorang pribadi manusia yang terbaik, yang the best, excellent itu adalah dia diberi karunia kekayaan oleh Allah, tapi dia semakin taat kepada Allah. Ibadahnya semakin hebat kepada Allah. Membantu sesamanya semakin kuat. Ya. Gitu. Ya, paling tidak kita bercita-cita kalau Allah memberikan kita kekayaan, ya, berdoa supaya kita dijadikan orang yang soleh, orang yang taat, sehingga kita menjadi manusia yang excellent. Yang ketiga, pribadi yang excellent, pribadi yang terbaik di hadapan Allah adalah orang yang sabar ketika dia diberi ujian. Orang yang sabar ketika diberi ujian. Masih di surah Shad, ayatnya sekarang 44. Coba diperhatikan dimulai dari ayatnya itu, inna wajadnahu sabiron. Ya. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Ini adalah Nabi Ayub alaihissalam. Kata Allah, inna wajadnahu, sesungguhnya kami mendapati Ayub sabiran, sebagai seorang yang sabar. Ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba tuh. Hamba yang excellent Nabi Ayub itu. Ya. Kenapa dia excellent? Innahu awwab, karena dia sangat taat kepada Allah. Pernah belajar sejarah Nabi Ayub? Apa? Nah, diujinya dengan apa? Sakit, bahkan sakitnya itu sakit yang langka. Ya, yang membuat tubuhnya itu lumpuh. Tapi dia tidak mengeluh. Nah, di antara ciri sabar apa, Bu? Tidak mengeluh. Ya. Kalau kita diuji sakit, jangan luhlah. Ya. Sakit baik nggak, Bu? Pak, sakit bagi kita baik nggak? Kalau menurut kawan nafsu gitu mah ya nggak baik ya. Ya. Tapi boleh jadi sakit itu baik di hadapan Allah. Buat kita itu boleh jadi apa yang kita anggap buruk tuh padahal baik. Sebaliknya boleh jadi yang kita anggap baik padahal buruk. Makanya harus berbaik sangka kepada Allah. Sakit bagi seorang muslim itu luar biasa. Pertama, kalau dia sabar akan berguguran dosa-dosanya. Ya. Yang kedua, diampuni oleh Allah dosanya. Ya. Kemudian orang yang sakit, kalau dia sabar, nanti akan diberikan apa? Doanya diijabah oleh Allah. Asal dia sabar. Nah, sakit bisa jadi itu adalah terbaik buat kita, hal yang baik buat kita. Karena selama ini boleh jadi ketika sehat mah jarang kita menyebut nama Allah ya. Tapi begitu sakit, nyeri wawas misalkan, cedut Allah.
jedud astagfirullah. Nuju setan bujang-bujangnya emut karena nikmat waos. Ya, tapi begitu sakit, astagfirullah ya Allah. Nah, berarti kita mengingat Allah itu baik ya. Walaupun kita merasa gak nyaman. Tapi kalau kita sabar, insya Allah akan mudahkan, Allah sembuhkan. Nabi Ayub akhirnya sembuh nggak? Sembuh. Ya, kenapa? Innahu awwab. Karena dia sangat taat walaupun dalam kondisi sakit, ibadahnya nggak lepas. Ya, taatannya nggak lepas kepada Allah, malah semakin hebat. Sampai Allah menyembuhkan beliau. Terakhir, nah, yang keempat adalah manusia yang terbaik, yang the best, excellent itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Memiliki akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Jadi ada akhlak mulia, ada akhlak tercela. Ya. Ada akhlak yang mahmudah, terpuji, ada yang akhlak tercela. Nah, yang terbaik itu adalah yang akhlaknya paling baik. Dia tahu harus bertata krama seperti apa. Dia harus tahu adab-adabnya seperti apa terhadap sesama. Semakin baik akhlaknya, resep ya. Kalau kita melihat orang yang akhlaknya mulia, senang nggak? Senang. Ramah, marahmai, someyah. Ya. Ketika bertemu tuh memberikan aura positif. Ya. Aura positif. Senyum. Kata Rasulullah, tabassumu kali akhika sodako. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Gitu. Jadi ketika bertemu dengan sesama muslim itu, bertemu ibu-ibu nih, senyum, jabat tangannya, assalamualaikum. Selama bertemu, jabat tangannya belum lepas itu, Allah ampuni keduanya dosa-dosanya. Ya, sambil menghadirkan muka yang cerah ceria. Kan senang. Makanya kenapa sih Rasulullah menyebutnya sebagai sedekah? Karena memberi kan, senyum itu memberi nggak? Memberi apa? Senyum sedekah kata Rasulullah, kita memberi apa sih? Kebahagiaan, aura positif, semangat. Yang tadinya kita lungse dari rumah teh lungse, begitu ketemu dengan teman-teman yang ramah-ramai, somea, bahagia tuh kita terbawa. Nah, berarti kita sudah memberikan aura sedekah apa? Positif, ya, energi positif untuk kita berbahagia gitu. Ya. Coba kalau ibu bahagia, coba berikan senyum terbaik hari ini. Bapak, berikan senyum terbaik. Senyumnya mana? Senyum mana? Tapi jangan senyum sendirian ya, bahaya. Ya. Senyum bersama-sama nikmat nggak? Nikmat. Senyum sendiri? Nggak. Tergantung. Nuju gugah bobos seserian weh. Kira. Nikmat nggak? Makan sendiri nikmat nggak dibandingkan berjamaah bersama-sama maksudnya? Ya, enak bersama-sama. Itulah nikmatnya kita bersama berkumpul. Ya, mudah-mudahan berkumpulnya kita di pagi hari ini ya dengan seluruh jamaah percikan iman bisa memberikan aura yang positif. Pulang dari sini semuanya bahagia, lupa dengan hal-hal yang negatif ya. Bahagia pulang dari sini itu. Siap Bu? Siapa? Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu kepada kita dan Allah memberikan karunia kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Dicatat Bu, yang tadi dicatat ya? Nah, nanti minggu depan dites. Oh, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, ya. Hadis riwayat Bukhari. Oh, dibacakan dulu, mau enggak? Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Itu mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan kita pencerahan ilmu sehingga kita bisa mengamalkannya
dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kata-kata yang tidak berkenan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.